apakah emosi juga tergantung kepada berkat? Ini antara hubungan emosi dan berkat, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih pertanyaan dari saudari Ruth Tule ya. Terima kasih pertanyaannya. Apakah emosi juga tergantung pada berkat? Mungkin ada juga yang bisa bertanya sebaliknya. Pak Pendeta, apakah berkat tergantung pada emosi? Bisa juga ada yang dibalikkan pertanyaannya. Pertanyaan malam ini, apakah emosi tergantung pada berkat? Ada sebagian orang yang mengasosiasikan kata emosi, waktu dikatakan bikin emosi aja, saya lagi emosi. Jadi kadang-kadang kata emosi ini dibuat begitu sempit sehingga emosi itu selalu disejajarkan dengan kata marah. Selalu sikapnya adalah negatif. Tapi emosi adalah suatu ungkapan perasaan yang sangat umum yang terjadi pada manusia dalam kehidupan manusia. Rasa senang adalah emosi, sedih, kecewa, menyesal, gembira, muka muram, kegirangan, dan lain sebagainya. Semua itu adalah merupakan bahagian dari emosi, bentuk dari emosi. Ini merupakan reaksi manusia terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi pada mereka atau yang terjadi pada orang-orang atau situasi yang sangat mempengaruhi cara mereka berpikir atau perasaan mereka, sehingga muncullah reaksi ya yang boleh disebut sebagai emosi. Kalau itu menyenangkan, ya emosi yang baik. Kalau itu satu hal yang menjengkelkan, membuat marah, maka emosi yang negatif. Dalam Alkitab ada juga contoh ungkapan emosi. Contohnya, kita buka dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nehemia pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Esra, Nehemia, Nehemia pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya baca ayat ini ya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, perhatikan di sini ya. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Wah, luar biasa, raja sampai memperhatikan pegawainya dengan begitu luar biasa. Lalu aku menjadi sangat takut. Ayat yang ketiga. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Jadi dia memikirkan kampung halamannya, dia memikirkan kota asalnya Yerusalem, di mana Yerusalem sudah dibinasakan, lalu kemudian tembok-temboknya sudah dirobohkan, dan dia mendengarkan juga kabar-kabar bahwa walaupun sudah pernah ada yang mau berusaha membangun, tetapi tidak bisa dibangun kembali kota itu, maka tentu hatinya sangat muram, hatinya sangat sedih. Ini adalah contoh emosi, ya, bahwa apa yang terjadi di luar sana yang betul-betul sangat dekat dengan hati kita, maka secara langsung mempengaruhi akan emosi kita, ya. Namun kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita membiarkan emosi-emosi yang negatif itu jadi membuat kita bahkan sampai mempunyai sikap yang bersungut-sungut kepada Tuhan, atau bahkan sampai memberontak terhadap Tuhan, atau jangan sampai kita justru mengutuk Tuhan. Itu yang harus kita waspadai.
Bagaimana dengan berkat? Apakah hidup kita ini, wajah kita ditentukan dengan berapa banyak yang kita terima setiap hari? Kalau yang kita terima banyak, maka senyumnya lebar sekali. Kalau yang kita terima sedikit, senyumnya hanya sedikit. Kalau kita tidak terima apa-apa, maka kita tidak tersenyum. Dan kalau banyak kita rugi, maka kita menangis. Apakah hidup kita ditentukan oleh berkat? Jangan pernah lupa bahwa di balik semua berkat ada pemberi berkat. Hidup kita bergantung kepada pemberi berkat, bukan bergantung kepada berkat. Ya. Sedikit tentang emosi dari sudut pandang Alkitab, bagaimana seorang Kristen menghadapi segala macam situasi yang terjadi. Maka ada ayat yang berkata di dalam Filipi pasal yang keempat. Oke, kita buka kitab kita, Filipi pasal yang keempat, atau bisa juga kita baca di dalam mungkin yang lebih singkat ayatnya. Filipi pasal 4 cukup panjang tentang bersukacita, Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Ini singkat ayatnya, tidak panjang. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Lalu kemudian ayat 17, tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa kita menghubungkan diri kita bukan dengan berkat, tapi dengan berdoa kita menghubungkan diri kita dengan pemberi berkat. Kita berdoa kepada Tuhan. Lalu kita dengan berdoa kepada Tuhan, Ia boleh memberikan kepada kita sukacita. Perhatikan juga ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Walaupun ada berbagai macam emosi yang bisa diterangkan dengan lebih detail lagi oleh mereka yang membidangi psikologi, mereka bisa menerangkan dengan lebih mendetail tentang berbagai macam emosi, tapi dari sudut pandang Alkitab, apapun yang kita hadapi, biarlah kita hanya bergantung kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan, Dialah yang bisa menolong kita supaya kita boleh selalu bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Sulit untuk diterangkan mengapa kita bisa seperti demikian, tetapi karena kita bergantung bukan pada berkat, tetapi bergantung kepada pemberi berkat itu, maka hidup kita akan lebih baik. Demikian kata kita. Terima kasih banyak.